Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh sekalian alam, yang begitu banyak menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang kalau kita mau menghitungnya, maka disampaikan Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha. Kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka nikmat itu hendaknya kita gunakan untuk berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan untuk menuju kepada kebahagiaan akhirat kita. Dan jangan kita abaikan kehidupan kita di dunia dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sebab kondisi demikian akan merusak amal kita dan menyebabkan kita dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita akan coba bersama-sama terus berkesinambung untuk mempelajari dinal Islam, agama Islam ini. Dan insya Allah kita akan membahas terkait dengan kitab yang ada di depan kita yang berjudul Al-Mulakhasu Al-Fiqhiyyu. Artinya ringkasan yang berkaitan dengan fikih. Namun teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kitab ini sebelum pembahasan dimulai terkait dengan bab-bab yang berkaitan dengan yang akan kita kaji di kitab ini, terlebih dahulu penulis menyampaikan kepada kita pemahaman terkait dengan fadlu tafaqquh fiddin, keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama. Nah, sebelum kita masuk, mari sama-sama kita coba mendengar nasihat dari penulis terhadap kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Salawat dan salam tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wassahabatihi, dan para sahabatnya, wattabi'in, dan mereka yang mengikutinya, lahum bi ihsani ila yaumiddin, untuk mereka kebaikan sampai pada hari kiamat. Amma ba'd. Fa inna tafaqquha fiddin. Maka sesungguhnya memahami agama itu min afdalil a'mali, lebih utama dari segala bentuk amal-amal yang kita kerjakan. Baik itu berkaitan dengan ibadah sholat 5 waktu kita yang sudah kita kerjakan setiap hari, kemudian ibadah haji umrah kita, ibadah sedekah kita, muamalah kita, hablum minallah, hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia. Maka itu yang kita lakukan masih dibawa dari pemahaman agama yang kita pahami. Maka dijelaskan kepada kita sesungguhnya memahami agama itu dia jauh lebih baik daripada amalan-amalan yang tadi kita sebutkan. Kemudian ketika mereka mengerjakan sebelum ada ilmu pada pelaksanaan amalan-amalan tersebut. Jadi harus ada ilmu, kemudian barulah dibaringi dengan melakukan amalan-amalan itu. Wa huwa alamatul khair. Karena kondisi demikian itu akan memberikan tanda-tanda kebaikan kepada seseorang. Jadi teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin melihat bahwa seseorang itu terdapat tanda-tanda kebaikan pada dirinya, kita lihat agamanya. Kemudian ketika agamanya sudah bagus, maka secara otomatis amalan-amalan yang dia lakukan itu pasti akan baik. Dengan catatan, dia harus benar-benar memahami konsep daripada pengetahuan agama
yang memang harus dia pahami. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Man barang siapa yuridu yang diinginkan Allah bihi padanya khairan, suatu kebaikan, yufaqihu maka Allah akan pahamkan kepadanya fid din, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Wadzalika li'anna tafaquha fid din. Ya, karena sesungguhnya dengan memahami agama itu yahsilu bihil munafi. Dia tentu akan memberikan kepada kita untuk mendapatkan ya ilmu yang bermanfaat pada diri kita. Alladzi yaqumu alaihi al-amal salih, yang kemudian ilmu itu kita jadikan dasar terbaik bagi diri kita untuk melakukan amal-amal yang saleh. Jadi ketika ilmu itu bermanfaat kita dapatkan, artinya ilmu yang bermanfaat itu kita dapatkan, maka dia akan menjadi asas atau dasar bagi diri kita dan dia akan menjadi sebuah pergerakan pada diri kita untuk melakukan amal-amal yang saleh. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Allah memberikan ketegasan, wa dialah alladzi zat, ya dialah Allah zat arsala yang telah mengutus rasulahu, rasulnya bil huda untuk memberikan petunjuk, wa dinil haq dan mengantarkan agama yang benar kepada setiap umatnya. Jadi setiap dari kita hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah telah memiliki nabi masing-masing. Ya, mulai dari Nabi Adam pengikutnya sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kelak di akhirat tidak ada lagi alasan bagi seseorang ketika dia dimasukkan ke dalam neraka kemudian dia membelah dirinya bahwa sesungguhnya dia tidak menemui seorang nabi yang datang untuk memberikan penjelasan kepada dia tentang agama yang benar. Ya. Nanti ada pengecualian, hal-hal tertentu yang mungkin barangkali bisa diterima alasan-alasan tersebut. Kemudian jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan kepada kita fal'uda, maka adapun petunjuk itu huwal ilmu nafi. Dia adalah merupakan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itulah yang disebut sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wadinul haq, dan yang disebut agama yang benar itu wal amalu saleh, orang yang selalu senantiasa melakukan atau mengamalkan amal-amal yang baik. Jadi orang dikatakan mendapatkan petunjuk dari Allah, yang baik petunjuk dari Allah itu kepada dirinya ketika dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian orang itu dikatakan agamanya baik, agamanya benar di sisi Allah ketika kesehariannya itu dia mengisi kesehariannya dengan melakukan amal-amal saleh. Jadi ilmu yang bermanfaat mendatangkan petunjuk kepada dirinya untuk melakukan amal-amal yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kebalikannya adalah ilmu yang bermanfaat itu akan memberikan pencerahan kepada dirinya terkait sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan dia mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad amara Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ayyas'alahu ziyadata minal ilm, untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Ya, jadi Allah memerintahkan langsung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyas'alahu ziyadata minal ilm, untuk meminta tambahan ilmu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa qur rabbi zidni ilman. Nah, ini terdapat pada Quran surah Thaha ayat ke-114. Allah katakan wa qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar, berkata al-Hafidh Ibnu Hajar, wa qawlu azza wa jal,
firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilman." Yang berkaitan dengan meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala itu wadihud dalalati fi fadlil ilm. Adalah merupakan penjelasan terkait pokok daripada keutamaan menuntut ilmu. Kemudian dijelaskan kepada kita, li'anna Allah lam ya'muran Nabi sallallahu alaihi wasallam bitalabil izdiyadi minasyai'in. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu. Ya, baik harta, pangkat, jabatan dan sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Illa minal ilm, kecuali Allah memerintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Ini dikutip pada kitab Fathul Bari yang di halaman ke-187 pada jilid yang pertama. Lalu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan kepada kita wa qad samiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-majlisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai majelis-majelis allati yuta'allamu fiha al-ilmu nafi', yang di dalamnya mereka berbicara terkait dengan ilmu yang bermanfaat. Artinya di dalamnya mereka mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka Nabi katakan riyadil jannah. Itu adalah merupakan taman-taman surga. Wa akhbaruhu annal ulama hum warithatul anbiya. Dan ini telah disampaikan, diinformasikan, dikabarkan kepada kita dari para ulama, pewaris para nabi. Wala syakkun annal insana qabla an yuqdima ala adai amalin ma. Maka tidak boleh tidak ketika seseorang itu sebelum melakukan sebuah pekerjaan, labudda ay ya'rifa at-tariqata allati yu'addi biha dalikal amala ala wajhi sahih. Ya, sebelum dia berusaha mengetahui tentang bagaimana cara atau ilmu yang harus dia dapatkan terkait sesuatu amal yang ingin dia kerjakan sehingga amal itu menjadi benar. Hatta yakuna hadha amalu sahihan. Sampai benar-benar dia tahu kondisi ilmunya dan kemudian dia mengerjakannya itu semata-mata mendapatkan kebaikan karena kebenaran yang dia lakukan. Mu'adiyan linatijatihi allati turja min wara'ihi. Jadi dia akan mendapatkan nilai yang baik dari apa yang dia lakukan ketika dia telah memahami ilmu tersebut. Fa kaifa yuqdimal insanu ala ibadati rabbih. Lalu bagaimana seorang hamba, seorang manusia itu beribadah kepada Tuhannya kalau dia tidak memiliki ilmu? Lantas ibadahnya baik apa tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sementara untuk pekerjaan saja, ketika dia benar-benar memahami ilmu kemudian dia bekerja dengan baik, akan mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Maka begitu pun dengan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu betul ilmunya terkait tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati tatawaqqafu 'alaiha najatuhu minan nari wa dukhuluhul jannah. Karena berkaitan dengan ibadah kepada Allah itu ya sangat memberikan dampak yang signifikan kepada diri kita. Karena ini berakibat nantinya masuk ke neraka apa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yuqdimu ala dzalika bidunil ilmin. Bagaimana kita bisa melakukannya kalau kita tanpa memiliki ilmu? Wa min thumma iftaraqan nas binisbati lil ilmi wal amali thalatha firaqin. Dan untuk terkait dengan ilmu dan amal berkaitan dengan kelompok yang mempelajarinya itu dibagi menjadi 3 kategori. Al-fariqul awal, kelompok yang pertama, alladzina jama'u bainal ilmu nafi wal amal salih. Mereka yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Artinya orang-orang ini
mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lantas ilmu yang bermanfaat itu mengantarkan diri mereka untuk melakukan amal-amal yang diridhoi, amal-amal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan kepada mereka, wa haula'i qad hadahumullahu siratal mun'am alaihim. Ya, jadi mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan nikmat dari Tuhan mereka. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada'i, dan para syuhada, wasalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqah. Dan mereka itulah sebaik-baik kelompok yang Allah berikan pemahaman kepada mereka berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kemudian al-fariqus tsani, kelompok yang kedua, alladzina ta'allamul ilmu nafi' wa lam ya'malu bihi. Mereka yang mempelajari ilmu yang bermanfaat, tapi sayang, pembelajaran ilmu yang bermanfaat itu tidak membuat mereka melakukan hal-hal yang memberikan manfaat kepada diri mereka. Artinya, dengan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi tidak bisa melakukan amal-amal yang saleh. Wa haula'i humul maghdubu alaihim. Dan mereka itulah orang-orang yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal Yahud, dari golongan Yahud, wa man nahawahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Al-fariqus tsalits, kelompok yang ketiga, alladzina ya'maluna bila ilmin. Orang-orang yang melakukan sebuah pekerjaan tanpa dengan ilmu. Wa haula'i, mereka itulah orang-orang hum ahlud dhalali, adalah kelompok orang-orang yang tersesat, minan nasara, dari kelompok Nasara, wa man nahawahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa yashmilu hadhihi al-firaqa ats-tsalatsa, dan inilah ya pembagian yang sudah dicantumkan ya dalam proses siapa mereka yang masuk dalam kategori kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Lalu dijelaskan kepada kita wa qauluhu ta'ala fi suratil Fatihah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Fatihah, allati naqra'uha fi kulli raka'atin min shalawatina. Ya, yang kita baca surat Al-Fatihah itu fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat, min shalawatina, dari pelaksanaan salat yang kita kerjakan. Bunyinya adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala al-Imam Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, berkata Imam Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, pada surat Fatihah tersebut, fal maghdubu 'alaihim humul ulama'ul ladzina lam ya'malu bi ilmihim. Ya, orang-orang yang dikatakan mereka dimurkahi oleh Allah adalah mereka para ulama yang tidak mengamalkan kebaikan terkait ilmu yang mereka miliki. Waladdallun, dan kesesatan itu al-amaluna bila ilmin, bagi mereka yang melakukan amal tanpa disertai dengan ilmu. Fal awwalu, maka adapun yang pertama yang disebutkan sifatul Yahud, mereka adalah orang-orang yang memiliki karakter daripada orang-orang Yahud. Wa tsani, dan yang kedua sifatun Nasara, mereka adalah kelompok orang-orang yang memiliki sifat Nasara. Ya, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa dijelaskan kepada kita wa katsiru minan nas, dan sebagian besar daripada manusia, idza ra'a fit tafsir, apabila mereka melihat pada tafsir, annal yahuda, bahwa sesungguhnya orang-orang Yahud, makdubun alaihim, mereka itu orang-orang yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna nasara, dan sesungguhnya orang-orang Nasara itu dallun, mereka itulah orang-orang
yang selalu senantiasa berada pada kesesatan, sesesat-sesatnya. Lalu yang harus kita pahami, wahwa yubayyinu lana al-hikmah. Dalam proses ini kita diberikan penjelasan terkait dengan hikmah yang akan kita dapatkan dari pembelajaran tersebut. Fi faridati qiraati hadhihi suratil 'azimah, yaitu merupakan sebuah faedah yang besar yang kita dapatkan daripada surat yang penuh keberkahan ini. Suratul Fatihah adalah merupakan surat Al-Fatihah fi kulli raka'atin, di setiap rakaat min salatina, yang dari pelaksanaan salat yang kita lakukan kita membacanya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berusaha untuk benar-benar memahami ilmu agama kita dengan baik agar bisa mendapatkan sebuah pemahaman yang memberikan pengarahan kepada kita untuk bisa lebih baik lagi dalam menuntut ilmu agama. Dan insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan masuk pada bab yang pertama, ya, berkaitan dengan kitab Taharah, bab terkait dengan masalah bersuci, yaitu babu fi ahkami taharati wal miyah. Jadi bab yang berkaitan dengan hukum-hukum bersuci dan penggunaan air dalam proses bersuci tersebut. Allah, dengan izin Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.